gini cerita. Kalau gini ceritanya udah minum kacamata dulu. Mau menghujat, lahir dari... Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kembali kita menanggapi seorang wanita yang seringkali menghujat kekristenan di TikToknya ya. Dan seperti yang kalian lihat di cuplikan teman-teman sekalian, ya mengolok-olok ya. Dia bahas tentang Alfa dan Omega. Ya ini perkataan Yesus ya di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir ya. Yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah teman-teman sekalian, mereka mengolok-olok hal ini. Dia katakan Tuhan kamu itu A, Alfa dan Omega ya. Jadi A sama O begitu. O gitu ya. Akhirnya ya dia bilang kayak serigala kah atau apalah itu ya. Kemudian kita lihat juga tadi itu dia mengolok-olok ya. Dia menghina tentang kemanusiaan atau natur kemanusiaan Yesus Kristus teman-teman sekalian ya. Dan ya mereka aman-aman saja sih ya. Karena ya orang Kristen kan hanya mengcounter ya. Tidak seperti mereka demo gitu ya. Mencari, dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya ya. Nah teman-teman sekalian, seperti apa videonya ini? Sebelum kita menanggapinya, mari kita simak terlebih dahulu berikut ini. Teks Alfa dan Omega. Alfa itu A, O itu O. Jadi Tuhan kau A, O, au, Tarzan. Dah. Ya itu yang sesuai yang tertulis. Kita kan ikut. Itu yang tertulis original teks. Allah Akbar, la ilaha illallah. Original teks itu di Alfa itu A, Omega itu O. Jadi Tuhanku tuh A, O, au. Gimana sih? Panik gak? Panik gak? Panik. Tapi Anda tidak paham apa diinkarnasi. Anda menghujat. Itu apa bedanya? Menghujat orang yang Tuhanku mimik saya khusus. Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan kau ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan kau ya. Mimik gini cerita. Kalau gini ceritanya udah minum kacamata dulu. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir jangan. Kasih mimi. Nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan. Mimi dia. Ada sampai Yesus lahir jadi mimi. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama dan kalian bisa melihat sendiri kualitas ya anak-anak Tuhan dengan anak-anak iblis. Kalian bisa membedakan teman-teman sekalian. Dan satu hal saya mau sampaikan, kita coba balik. Apabila orang Kristen yang melakukan hal yang sama, itu pasti sudah tidak ada lagi dia itu. Ya, pasti sudah dibilang halal darahnya. Sudah pasti akan dikejar, dicari alamatnya. Dan ya kemungkinan besar sudah dipenjara lah. Kalau mungkin tidak main hakim sendiri karena memang ini negara hukum. Ya, tapi kalau di negara yang sudah diterapkan syariat mereka, ya itu bisa main hakim sendiri itu. Mereka adili sendiri. Tetapi karena ini negara hukum, maka satu-satunya mereka bisa lakukan adalah melaporkan ke polisi. Begitu ya. Langsung ditakam. Kalau tidak, wah, demo berjilid-jilid. Tapi ya ketika mereka menghina Kristen, itu aman-aman aja teman-teman sekalian. Ya. Nah, satu hal yang kita tanggapi mengenai Alfa dan Omega. Ini Yesus yang mengatakan teman-teman sekalian ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-8 ya. Seperti saya katakan di awal tadi ya. Firman Tuhan berkata begini, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa.
Jadi teman-teman sekalian, aku adalah Alfa dan Omega di sini adalah abjad Yunani. Artinya kalau di bahasa Indonesia A dan Z. Artinya ya, dia adalah yang awal, dia juga yang akhir. Artinya tidak ada yang menciptakannya. Yesus Kristus ini tidak ada yang menciptakan. Dia sudah ada. Makanya dikatakan firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada. Artinya teman-teman sekalian, bahwa Yesus Kristus sang firman Tuhan, ya, itu sudah ada sejak purbakala karena dia bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat ini tentang Alfa dan Omega justru menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Ya. Dia adalah yang maha kuasa. Dan juga dia akan datang segera. Untuk apa? Bukan menghancurkan salib. Bukan untuk membunuh babi-babi seperti di iman saudara kita muslim tadi. Tapi dia datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Mesias, sebagai Kristus, ya, dan Tuhan Juru Selamat. Ya, karena hanya dialah yang bisa membawa kita kepada surga. Dia adalah kurban yang sempurna yang dipersembahkan untuk penghapusan dosa umat manusia. Sehingga manusia ditebus dari murka Allah. Sehingga mereka tidak lagi dihukum. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah menanggung. Ya, telah melunasi tuntutan Taurat. Ya, tuntutan murka Allah yang sempurna. Dia menuntut pengorbanan yang sempurna itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi teman-teman sekalian, mengenai Alfa dan Omega ini ya jelas bahwa ini justru menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, yang sudah ada, ya, sejak purbakala, sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatunya dijadikan, dia sudah ada. Bahkan Yesus Kristus yang mengklaim dirinya Alfa dan Omega, sebenarnya omongan ini hanya Tuhan Allah, hanya Allah Bapa, ya, yang mereka sebut sebagai, yang mereka katakan ya Allah SWT mereka. Ya, hanya itu yang berani berkata Alfa dan Omega ini sebenarnya. Tapi Yesus berani mengatakan demikian karena dia adalah firman yang ada dalam diri Bapa. Makanya Yohanes 8 ayat 40 dia katakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Ya, dia keluar. Nah, sesuatu yang keluar dari diri Bapa, maka itu adalah ya kekal adanya. Ya, dan Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatunya. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi jelas ya, justru ini meneguhkan tentang ketuhanan dan kealahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian teman-teman sekalian, dia mengolok-olok tadi tentang natur kemanusiaan Yesus. Oh, nenek nih anak ya, ditetein dan lain sebagainya. Nanti kalau kau sudah besar jadi Tuhan lah kau ya naik dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Sambil nada olok-olokan, sambil menghina kekristenan. Teman-teman ya, ini adalah natur kemanusiaan Yesus. Yesus memiliki dua natur, yaitu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Di mana dia sepenuhnya Allah? Ketika Yesus ya, baik secara iman Islam maupun secara iman Kristen, tidak bisa menunjukkan satu ya dosa daripada Yesus Kristus. Dia satu-satunya yang tidak berbuat dosa, ya, tidak pernah berbuat dosa. Ya, maka daripada itu teman-teman sekalian, ya, yang tidak berdosa hanyalah Allah. Kedua, Yesus bisa mengampuni dosa justru. Dia katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Dan yang ketiga, Yesus Kristus mengklaim dirinya, aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikat dengan Allah. Ya, makanya dia berani berkata demikian. Maka dia katakan dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Kenapa? Karena memang dia datang dan keluar daripada Bapa yang kita sembah itu. Maka Yesus Kristus adalah Allah yang sejati yang menjadi manusia. Di mana kemanusiaan Yesus? Jelas dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia dikandung 9 bulan. Dia dilahirkan, dia makan, dia minum, dia diasuh oleh ibunya. Segala sesuatu dikerjakan oleh manusia. Tapi ingat satu hal, bahwa Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, tetapi dia dengan sempurna mengikuti hukum-hukum Taurat, mengikuti semua tuntutan-tuntutan daripada kita para nabi. Ya, dan taat sampai mati di atas kayu salib sebagai kurban yang sempurna untuk penghapusan dosa dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Baik teman-teman sekalian, demikianlah tanggapan kita melalui video daripada seorang perempuan yang kesurupan ini. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.